Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-76. Mantan bersama mantan kepergok makan malam. Zivana menelepon Bastian karena lelaki itu belum pulang. Namun, nomor ponsel lelaki itu tidak aktif. Apakah Mas Bastian sangat marah kepadaku? Zivana mengernyit. Ponsel Zivana berdering. Sigap, Zivana melihat layar ponsel karena berharap Bastian yang meneleponnya. Namun, ternyata yang menelepon adalah Rita. Pasti Mami ingin memarahiku atau menyuruhku meminta maaf kepada Belina. Zivana menolak telepon dari Rita. Ponsel Zivana kembali berdering. Zivana berdecak kesal karena Rita kembali menelepon. Terpaksa, dia menerima telepon itu. Iya, Mi. Kenapa kamu menolak telepon dari Mami? Karena aku tahu, pasti Mami meneleponku karena ingin menyuruhku meminta maaf kepada Belina. Kenapa kamu tidak mau mengakui kesalahanmu? Karena aku tidak salah, Mi. Zivana melebarkan mata. Setelah ada buktinya, kamu masih tidak mengakui kesalahanmu? Maaf, Mi. Aku lelah. Karena sudah mencari Mas Bastian. Memangnya, Bastian kemana? Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, ini semua karena Belina dan David yang sudah memfitnahku. Tangan kiri Zivana mengepal. Kamu masih saja menyalahkan mereka. Mereka itu memang salah, Mi. Kalau kamu terus seperti itu, kamu bisa dipenjara. Zivana tersenyum sinis. Tidak semudah itu memenjarakanku. Telepon diakhiri oleh Zivana. Seharusnya, Mami berada di pihakku, tapi kenapa malah sebaliknya? Ponsel Zivana kembali berdering. Zivana berdecak kesal karena menyangka Rita kembali menelepon. Saat dia akan menolak telepon, matanya melebar karena ternyata Hari yang meneleponnya. Halo. Sapa Zivana setelah menerima telepon. Halo, Nyonya. Bagaimana? Kamu sudah menemukan Gio? Zivana mengernyit. Maaf, Nyonya. Gio belum saya temukan. Apa yang kamu kerjakan sedari tadi? Menemukan satu orang saja tidak bisa. Sepertinya, Gio sudah pindah, Nyonya. Karena kata tetangganya, Gio sudah tidak terlihat lagi di rumahnya. Kurang ajar. Zivana melebarkan mata dan mengepalkan tangan kiri. Napasnya naik turun dengan cepat. Jadi, saya harus bagaimana, Nyonya? Pokoknya, kamu harus menemukan Gio. Suruh semua anak buahmu. Kalau boleh tahu, kenapa Nyonya sangat ingin saya menemukan Gio? Hari mengernyit. Karena Gio sudah membuat kesalahan yang fatal. Kesalahan apa, Nyonya? Gio berani menusuk saya dari belakang. Zivana berkata seraya menunjuk dadanya. Bisakah Nyonya perjelas maksudnya? Sudahlah. Jangan banyak bertanya. Lakukan tugasmu secepat mungkin. Hari mengangguk. Baik, Nyonya. Zivana mengakhiri telepon. Aku berjanji akan memberimu balasan yang setimpal, Gio, ucap Zivana dengan nada menekan. Karena ulahmu, hidupku menjadi bermasalah. Bastian membuka pintu kamar. Zivana terkejut, lalu membalikkan badan seraya melebarkan mata. Bastian memandang tajam Zivana. Mas, kak kamu. Bastian berjalan mendekati istrinya. Apakah benar, kamu yang membuat Belina mabuk? Zivana menggeleng. Aku tidak membuatnya mabuk, Mas. Bastian berhenti di depan istrinya. Lalu, kenapa kamu menyuruh orang untuk mencari Gio? Gio? Zivana mengernyit. Gio siapa maksudmu, Mas? Orang yang sudah menusukmu dari belakang. Zivana melebarkan mata. Apakah Mas Bastian mendengar pembicaraanku dengan Hari? Gusar Belina dalam hati. Jadi benar, rekaman itu bukan editan? Mas, sudah jelas kalau rekaman itu fitnah. Lalu, bagaimana dengan pesan yang kamu kirim kepada David? Itu juga fitnah, Mas. Bastian tersenyum getir. Setelah aku mendengar perkataanmu dari balik pintu, aku menjadi yakin kalau kamu sedang berbohong. Zivana menggeleng. Apa kurangnya aku?
Sampai-sampai kamu tidak rela bila David bersama Belina. Mas, aku hanya mencintaimu. Apa karena David lebih kaya? Bastian berkata dengan lirih. Zivana menjawab dengan gelengan. Lebih tampan? Lagi, Zivana menjawab dengan gelengan. Lebih bisa membuatmu nyaman? Zivana terus menggeleng. Jangan terus berbohong. Bastian menatap tajam istrinya. Mas, aku. Zivana memegang tangan kanan suaminya, tapi Bastian segera menarik tangannya. Seharusnya, kamu jujur saja kalau memang mencintai David. Mas, tolong percayalah kepadaku. Mata Zivana berkaca-kaca. Aku kecewa kepadamu. Bastian menunjuk wajah istrinya, lalu keluar. Zivana mengekor di belakang suaminya. Bastian masuk ke kamar yang berada di samping kamarnya, lalu dengan sigap menutup pintu. Mas! Zivana mengetuk pintu. Mas, buka pintunya, Mas. Mas, aku hanya mencintaimu. David itu hanya masa laluku, Mas. Bastian mengusap sudut mata karena matanya berkaca-kaca. Berulang kali Zivana mengetuk pintu dan memanggilnya, tapi Bastian tidak menyahut dan tidak membuka pintu itu. Bastian tidak menyangka, istri yang terlihat baik dan mencintainya, ternyata bermuka dua. Seorang ART melihat Zivana, tapi dia tidak berani bertanya. Zivana berdecak kesal, ini semua karena ulah Gio, Belina, dan David. Lihat saja, aku tidak akan tinggal diam. Bastian akan mengambil setelan jas, tapi Zivana menghalanginya. Mas, tolong percayalah. Aku tidak mencintai David. Aku sedang buru-buru karena ada acara. Jadi, menyingkirlah. Bastian berkata dengan nada menekan. Biar aku siapkan pakaianmu ya, Mas. Zivana membalikkan badan. Sigap, Bastian memegang tangan kanan istrinya. Aku bisa sendiri. Zivana menatap Bastian. Aku ini istrimu, Mas. Jadi, sudah sepantasnya aku menyiapkan keperluanmu. Bastian tersenyum sinis. Istri yang pura-pura peduli dan pura-pura mencintai suaminya? Kenapa kamu tidak percaya kepada aku, Mas? Bastian melepaskan tangan istrinya. Kemudian, melangkah mendekati lemari pakaian. Aku harus bagaimana agar kamu percaya kepada aku, Mas? Akui kesalahanmu dan minta maaflah. Bastian mengambil setelan jas. Aku tidak salah, Mas. Mata Zivana berkaca-kaca. Ternyata kamu benar-benar bermuka dua. Bastian menutup pintu lemari setelah mengambil setelan jas coklat tua. Zivana melangkah mendekati suaminya. Kenapa kamu lebih percaya mereka daripada istrimu sendiri, Mas? Kalau tidak ada bukti yang diberitahukan oleh Belina dan David dan aku tidak mendengar pembicaraanmu di telepon, aku akan lebih percaya kepadamu. Bastian menunjuk wajah Zivana. Bastian melangkah pergi ke kamar yang lain. Zivana akan mengejar Bastian, tapi ponselnya berdering. Zivana melangkah untuk mengambil ponsel di ranjang. Terlihat jelas di layar ponsel, Rita yang meneleponnya. Namun, Zivana menolak telepon itu karena berpikir Rita akan menyuruhnya meminta maaf kepada Belina. Ponselnya kembali berdering. Kali ini, ayahnya yang menelepon. Namun, Zivana pun menolak telepon itu. Sampai kapanpun, aku tidak akan mau meminta maaf. Zivana akan meletakkan ponsel di ranjang, tapi ayahnya kembali menelpon. Terpaksa, dia menerima telepon itu. Kenapa kamu terus menolak telepon? Karena aku tahu, pasti Mami dan Papi ingin aku meminta maaf kepada Belina. Meminta maaf tidak membuatmu menjadi rendah. Lagian, ini semua demi keutuhan keluarga kita. Zivana menggeleng. Aku sudah difitnah dan dijebak. Seharusnya, Belina dan David yang meminta maaf, Pi. Kalau kamu tidak meminta maaf, kamu akan dijebloskan ke penjara, Zivana. Kali ini, Rita yang berbicara. Zivana tersenyum sinis. Aku tidak takut, Mi. Karena aku bisa membayar pengacara terbaik dan termahal. Apakah kamu ingin Mami dan Papi terus merasa malu karena ulahmu? Seharusnya, Mami dan Papi mendukungku. Karena aku tidak mungkin melakukan hal sebodoh itu, Mi. Pikirkan dengan baik, Zivana. Kalau kamu tidak mau meminta maaf,
Bagaimana nanti nasib Aurora karena kamu di penjara? Mami tenang saja karena aku tidak akan dipenjara. Justru mereka yang sudah menuduh dan menjebakku yang akan dipenjara. Zivana mengakhiri telepon. Zivana membalikkan badan. Betapa terkejutnya dia melihat Bastian yang berdiri di ambang pintu. Bastian yang akan mengambil ikat pinggang, menggeleng pelan. Mas, kamu. Setelah terbukti kamu yang bersalah, kamu malah akan melaporkan Belina dan David ke polisi? Zivana berjalan mendekati lelaki yang masih mengenakan kaos lengan pendek putih dan celana boxer hitam itu. Aku memang tidak bersalah, Mas. Aku masih mengingat jelas pembicaraanmu di telepon tadi malam. Mau sampai kapan kamu terus bermuka dua? Mas, kalau kamu masih peduli kepada Aurora, akui kesalahanmu dan minta maaflah. Bastian menatap tajam Zivana. Karena aku tidak ingin, Aurora menjadi sedih bila kamu di penjara. Zivana menggeleng pelan. Meskipun, aku tidak rela Aurora memiliki ibu bermuka dua sepertimu. Bastian menunjuk wajah istrinya. Lalu, melangkah mendekati lemari pakaian untuk mengambil ikat pinggang dengan sigap. Mas! Zivana melihat Bastian yang kini melangkah ke kamar yang berada di samping kamarnya. David mengajak Belina makan malam di restoran setelah pulang bekerja. David ingin, dengan cara itu dia dan Belina dapat melupakan sejenak masalah yang sedang dihadapi. Saat mereka sudah sampai, mereka bertemu dengan Edwin, Elsa, dan Kia di restoran itu. Hei, kalian juga di sini? David tersenyum lebar seraya melihat Edwin, Elsa, dan Kia. Ya, jawab Edwin. Kami akan makan malam di sini. Kebetulan. Saya dan Belina juga akan makan malam di sini. Bisa sama ya? Elsa tersenyum. Bagaimana kalau kita makan bersama saja? Tanya David. Agar lebih seru. Belina menatap heran suaminya. Kenapa Mas David ingin makan bersama mereka? Apakah nantinya tidak canggung? Edwin dan Elsa saling tatap. Bingung. Antara mengiyakan atau menolak. Kalau mengiyakan, mereka ingin makan bertiga saja dan agar tidak canggung. Namun, bila menolak, mereka merasa tidak enak. Apalagi, David sudah membantu mereka. Ayolah. Ajak David. Bukankah akan lebih seru kalau kita makan bersama? Edwin dan Elsa tersenyum kaku. Atau masih ada rasa canggung? David mengernyit. Edwin menggeleng. Tidaklah. Lagian, kenapa harus canggung? Jadi, kita sepakat makan bersama. David melihat Edwin, Elsa, dan Belina secara bergantian. Ya. Edwin tersenyum kaku. Edwin menatap Kia. Sayang, kita makannya bersama Om David dan Tante Belina, ya. Kia mengangguk. Iya, Pak. David tersenyum, lalu memegang dagu Kia. Terima kasih, Kia cantik. Sama-sama, Om. David menarik salah satu kursi, lalu mempersilakan Belina duduk. Belina tersenyum kaku, lalu duduk. David duduk di samping istrinya dan berhadapan dengan Edwin. Belina berhadapan dengan Kia. Setelah semuanya duduk, David memanggil pelayan. Pelayan itu menghampiri mereka, lalu menyodorkan daftar menu. Kia mau pesan apa? Tanya Elsa seraya memperlihatkan daftar menu kepada putrinya. Kia pengen spaghetti, Mam. Kia menunjuk gambar oriental chicken spaghetti. Minumnya mau yang mana? Strawberry milkshake, Mam. Elsa memberitahukan makanan dan minuman yang diinginkan oleh Kia kepada pelayan itu. Mam, Kia pengen strawberry waffle. Kia menunjuk gambar waffle yang di atasnya terdapat saus stroberi dan es krim stroberi. Dan terdapat pula potongan stroberi. Elsa membolehkan. Kemudian, memberitahukan kepada pelayan itu. Elsa memesan oriental chicken spaghetti, mango cheese cake, dan banana mango small cheese. Edwin memesan fettuccine bolognese, puding buah, dan coklat milkshake. Belina memesan beef spaghetti, puding coklat, dan orange juice, sedangkan David memesan beef lasagna, salad buah, dan orange juice. Pelayan itu pergi setelah mencatat pesanan dan membaca daftar pesanan itu untuk memastikan tidak ada kesalahan saat mencatat.
Makanan utamanya pasta semua ya? David tertawa kecil. Iya. Edwin pun tertawa kecil. Sekarang kita akan makan malam bersama. Semoga nanti bisa liburan bersama ya. Lagi, David tertawa kecil. Liburan? Kia melebarkan mata. David mengangguk. Iya. Kemana, Om? Kia inginnya kemana? Ke Bali, Lombok, sama Labuan Bajo, Om. Wow. David melebarkan mata. Sepertinya menarik bila kita ke sana. Kapan, Om? Kia pengen banget liburan ke sana. Edwin menoleh kepada Kia. Sayang. Iya, Pak? Edwin menggeleng pelan. Emangnya kenapa, Pak? Karena. Tidak apa-apa, Edwin, ucap David. Kia tidak perlu dilarang. Tapi maaf, kami tidak ingin merepotkan kalian. Edwin tersenyum kaku. Ya, tidaklah. David tersenyum. Kami sudah dibantu olehmu. Jadi, kami tidak ingin merepotkanmu lagi. Edwin menatap David. Saya tidak merasa direpotkan. Justru, saya bahagia kalau kita bisa dekat. Bahkan bisa seperti saudara. Edwin dan Elsa saling bertatapan. Jadi, gimana, Om? Kita jadi liburan, kan? Boleh. Mata Kia berbinar-binar. Di tempat yang ingin Kia kunjungi, ada villa dan hotel milik keluarga Om. Jadi, kita bisa menginap di sana. David tersenyum manis kepada Kia. Asik. Kia tersenyum lebar. Elsa membelai kepala Kia. Sayang, Mama kan sedang hamil. Jadi, kita tidak bisa liburan ke sana. Elsa berkata dengan nada lembut. Ya. Kia mengerucutkan bibir. Bukannya tidak apa-apa ya, wanita hamil berpergian? David mengernyit. Saya tidak ingin nanti orang tua dan mertuamu marah. Elsa melihat David sekilas. Iya, David, ucap Edwin. Kami tidak ingin nanti menjadi masalah. David mengangguk. Iya mas. Belina menatap David. Aku juga takut nanti mami dan papi marah. Marah kenapa? Kia mengernyit. Kan, Om sama Tante udah besar. Emangnya masih suka dimarahin? Kia melihat Belina dan David secara bergantian. Kia aja yang masih kecil gak suka dimarahin sama mama dan papa. Meskipun kami sudah besar, orang tua tetap menganggap kami seperti anak kecil, ucap David. Tapi kan, Om sama Tante udah besar. Harusnya boleh dong, jalan-jalan sama Kia, Mama, dan Papa. Sayang, Om David dan Tante Belina itu bukan saudara kita, ucap Elsa. Apalagi, Tante Belina itu atasannya Papa di kantor. Kan, tidak enak jadinya bila kita berlibur bersama mereka. Iya, sayang, ucap Edwin, Papa juga merasa tidak enak nantinya. Tapi, Kia tenang saja, Papa akan usahakan mencari waktu yang tepat untuk kita liburan, ya? Kia bergeming dan mengerucutkan bibir. Edwin membelai kepala putrinya. Kia kan, anak yang baik. Kia jangan marah ya. Kia menatap Edwin. I love you, Kia sayang. Edwin mengecup kepala Kia. I love you more, Papa. David berkata pelan di dekat telinga kiri istrinya. Aku menjadi tidak sabar ingin cepat-cepat mempunyai anak. Aku juga, Mas. Kamu harus sering-sering cek menggunakan test pack. Test pack itu apa, Om? Kia mengernyit. Edwin dan Elsa yang pura-pura tidak mendengar yang dibicarakan Belina dan David, melebarkan mata karena ternyata Kia pun mendengar pembicaraan itu. Alat untuk mengetes kehamilan. David tersenyum manis kepada Kia. Emangnya, Om sama Tante belum punya anak? Belum, jawab David. Doakan saja, ya, supaya kami bisa segera memiliki anak yang cantik dan baik seperti Kia. Iya, Om. Dua orang pelayan meletakkan hidangan utama mereka di meja. Setelah itu, pergi untuk mengambil hidangan penutup dan minuman. Dua orang pelayan itu datang kembali, lalu meletakkan hidangan penutup dan minuman di meja. Lalu pergi setelah mempersilakan mereka menikmati makanan dan minuman dengan ramah. Kia makannya disuapi atau tidak?
Tanya David. Kia menggeleng. Gak dong, Om. Kia kan, udah besar. Anak pintar, puji David disertai senyum manis. Mereka menikmati makan malam itu. Sesekali, David bertanya tentang kegiatannya Kia di sekolah. Kia dengan senang hati menceritakan hal itu. Seorang lelaki berpakaian perlente melebarkan mata saat melihat makan malam bersama itu. Ia yang akan makan malam bersama rekan bisnisnya tidak menyangka malam ini melihat pemandangan seperti itu. Lelaki itu berjalan, lalu berhenti di dekat meja itu. Pemandangan yang luar biasa. Lelaki itu tersenyum sinis. Edwin, Elsa, Belina, dan David melebarkan mata saat melihat Sigit. Mantan makan malam bersama mantan di sebuah restoran. Lagi, Sigit tersenyum sinis. Kenapa papi ada di sini? David mengernyit. Memangnya kenapa? Tidak boleh? Sigit mengernyit. Papi akan makan malam juga? Tanya Belina ragu dan dengan nada pelan. Ya. Saya akan makan malam juga. Kursi di sebelahku kosong. Papi bisa ikut makan di sini juga kalau mau. Belina tersenyum kaku. Sigit duduk di kursi sebelahnya Belina dan berhadapan dengan Elsa. Elsa tersenyum kaku saat Sigit menatapnya tajam. Papi mau pesan apa? Tanya Belina, biar aku panggilkan pelayan. Saya akan makan malam, tapi tidak bersama orang-orang yang membuat saya ingin muntah. Bersambung.